Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan sekalian, kita sambung pembahasan struktur kayu di Teknik Sipil Unukase. Kali ini pada eh, bab yang ketiga, yaitu tegangan izin kayu. Yang pertama, konsepsi awal tegangan-tegangan. Sebelum ke kayu, kita balik lagi ke ini dulu ya, tegangan dan tegangan sebagai konsep awalnya. Tegangan dan tegangan ini sudah dipelajari di fisika, kemudian diperdalam dalam pelajaran eh, dulu namanya mata kuliah mekanika teknik ya. Sekarang mungkin itu ya, analisis struktur kalau nggak salah. Nah, yang pertama tegangan normal. Konsep paling dasar dalam mekanika bahan adalah tegangan dan regangan. Konsep ini dapat diilustrasikan dalam bentuk yang paling mendasar dengan meninjau sebuah batang prismatis yang mengalami gaya aksial. Batang prismatis adalah sebuah elemen struktur lurus yang mempunyai penampang konstan di seluruh panjangnya. Gaya aksial adalah beban yang mempunyai arah yang sama dengan sumbu elemen. Contohnya ini ya, ini apa namanya bendanya, dia penampangnya begini, terus dari awal hingga akhirnya, kemudian ada gaya yang sejajar dengan arah serat di batang ini, disebut gaya aksial, gaya P. Kondisi tarik atau tekan terjadi pada struktur, misalnya pada elemen di rangka batang jembatan, dan kondisi tekan terjadi pada struktur yaitu pada elemen kolom atau tiang ya, di gedung. Pembangunan batang secara aksial dapat dilihat pada gambar ini. Nah, kalau di sini saling tarik ya, kalau di sini narik ke kanan berarti sini narik ke kiri, itu sama besar, maka elemen ini dikatakan terkena gaya tarik, tarik menarik. Sedangkan kalau kita tekan di salah satu sisi, misalkan di kanan, maka supaya dia dia tetap seimbang ya, atau statis, maka akan dilawan oleh gaya yang bekerja di sebelah, yang berlawanan sebelah kirinya. Kadang-kadang misalnya ini dilakukan oleh manusia mendorong sana, ini berarti dia dilakukan oleh bisa manusia, bisa juga tumpuan kan melawan dengan besaran yang sama. Nah, misalnya ini adalah sebuah tabung atau apa ya, silinder. Ini adalah penampang tongannya. Eh, ini bisa dilakukan secara sendirian dan dilawan secara simultan. Maksudnya bisa jadi P yang ini bernilai 3, yang sebelah kiri ini P-nya ini satu 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 di 3 ya. Jadi secara simultan eh, sama besar. Sederhananya di atas ini gaya yang menarik menjauhi pusat batang itu disebut gaya tarik.
Sedangkan gaya yang menuju pusat batang itu gaya tekan. Nah, dalam bahasan yang lebih rinci, rumusan ini biasa disebut sebagai tegangan normal. Normalnya begitu. Tegangan sama dengan P per A ya, atau gaya dibagi dengan satuan luas. Maksudnya yang mana? Contohnya ini tadi ya, silinder, ini irisannya. Gaya ini P dibagi dengan luas penampang. Itu nilai sama dengan nilai tegangan, konsepsi tegangan. Nah, eh, pada gaya tarik berarti dia jadi tegangan tarik, sedangkan gaya tekan berarti menjadi tegangan tekan. Ini sekali lagi konsepsi awal ya. Nanti kalau ini sudah diaplikasi agak berbeda dalam hal ada beberapa koefisien yang ditambahkan nanti ya. Ini masih konsepsi awal. Itu tadi tegangan, kemudian regangan. Apa itu regangan? Pada setiap pembebanan bisa mengakibatkan berubahnya bentuk atau ukuran suatu kayu atau elemen lain yang dikenai beban. Biasanya dalam ukuran panjang. Penekanan yang ya bisa dikatakan besar mengakibatkan eh, benda uji itu memendek. Kalau kena tekan dia memendek. Sedangkan kalau kena tarik ya dia eh, bisa dikatakan memanjang walaupun sedikit misalnya. Kalau kita ingin mendapatkan contoh yang lebih besar ya misalnya pada karet kalau kita tarik dia akan melar atau memanjang. Nah, kalau kita tekan dia mengecil, memendek. Nah, perubahan bentuk ini pertambahan. Nah, dia akan bernilai positif atau pengurangan bernilai negatif dari panjang kayu dibagi dengan panjang semula disebut dengan regangan. Jadi pertambahannya ya, pertambahan itu misalnya kayu itu panjangnya 10 cm, ditarik sampai dia putus, menjelang putus itu adalah misalnya panjangnya 10,5. Nah, jadi eh, yang disebut perpanjangan itu adalah panjang akhir 10,5 dikurangi dengan panjang awalnya 10. Berarti 0,5 adalah perpanjangannya. Nah, perpanjangan itu disebut dengan delta L. Sini rumusannya. Delta L atau perpanjangan tadi dibagi dengan L-nya sendiri, panjang awalnya, itulah yang disebut dengan regangan. Jadi karena delta L itu dalam satuan eh, panjang dan L juga satuan panjang, maka regangan eh, tidak bersatuan, punya satuan, tidak punya satuan. Lalu kondisi batas. Kondisi batas itu adalah satu nilai sebelum benda itu atau benda yang sedang diuji eh, hancur atau putus misalnya. Dalam memberikan beban pada kayu akan terjadi tahapan kondisi sebagai berikut. Mulai dari beban awal sama dengan nol, maka tegangan yang terjadi juga nol. Makin besar beban yang berarti tegangan makin besar, maka regangan yang terjadi juga semakin besar dengan perbandingan yang dianggap lurus asalnya. Dalam diagram tegangan-regangan terjadi dari nol hingga suatu nilai titik proporsional. Nah, dari sini ke sini dia berbanding lurus saja sampai kemudian ini menjadi
Regangannya bertambah besar dan eh, tegangan yang terjadi tidak tidak bertambah ya. Maksudnya kalau bertambah kalau di sini sumbu ini kan dia harus naik. Nah, ini hampir naiknya sedikit saja, sementara regangan yang terjadi besar, cepat membesarnya. Berarti eh, kondisi ini dia sudah melewati kondisi plastis, kondisi elastis ya di sini elastis, di sini sudah masuk kondisi eh, plastis. Nah, di titik inilah kemudian disebut sebagai eh, kondisi batas ya. Batas apa? Batas elastisnya sampai di situ. Pada kayu kita berharap eh, beban itu tidak sampai menyebabkan tegangan lebih besar daripada kondisi elastis ini. Beda nanti kalau kita menggunakan bahan yang melibatkan baja. Ya, dia pada kondisi eh, elastis terlampau ini masih bisa bekerja. Lalu tegangan izin. Pak Wijasambada memberikan definisi sebagai berikut. Untuk keperluan perencanaan suatu konstruksi perlu diketahui tegangan izin bagi setiap macam kayu. Tegangan izin pada tabel 301 adalah untuk kayu dengan mutu A, sedangkan untuk kayu dengan mutu B, tegangan izin yang harus dikalikan 0,75 ya. Untuk mutu B. Mutu tadi kita sudah bahas di bab 2 ya. Mutu A seperti apa, mutu B seperti apa. Nah, untuk kayu mutu B harus dikalikan 0,75. Nanti akan kita temui di perhitungan ini. Tegangan izin ini berlaku untuk konstruksi yang terlindung. Terlindung dari perubahan udara yang besar, hujan, matahari, sehingga kayu tidak menjadi basah dan kadar lengasnya tidak akan berubah-ubah banyak, dan yang menahan beban tetap beban lebih dari 3 bulan. Bersifat tetap, terus-menerus seperti berat sendiri, tekanan tanah, tekanan air, barang-barang gudang, kendaraan di atas jembatan. Kondisi ultimate. Beban yang diterapkan pada suatu bahan dalam hal ini kayu, mulai dari yang kecil menyebabkan gangguan pada struktur seperti melandut. Namun setelah beban dihilangkan, bahan akan kembali kepada keadaan semula. Kondisi ini disebut struktur masih kuat menahan beban dan diistilahkan sebagai kondisi plastis. Namun jika beban semakin dinaikkan, gangguan seperti lanjutan semakin besar, maka akan ditemukan kerusakan. Nah, kerusakan ini artinya dia kalau melendut terlewati sudah batasnya, dia nggak balik lagi lurus gitu. Dia menjadi lengkung dengan adanya lendutan. Atau bahkan terjadi retak, bahkan patah. Kondisi ini berarti nilai beban sudah terlewati batas plastisnya. Pada beberapa kebutuhan, kondisi ini menyebabkan struktur tidak bisa dipakai lagi. Nilai maksimum beban tepat sebelum terjadinya kerusakan kita namakan sebagai beban ultimate, sedangkan tegangan yang terjadi akibat beban ultimate tentu saja kita sebut sebagai tegangan ultimate. Jadi tegangan ultimate adalah nilai tegangan yang terjadi ketika nilai beban mulai menyebabkan kerusakan bahan. Dalam hal ini kayu. Faktor keamanan. Faktor rasa aman adalah tingkat kepercayaan pengguna struktur terhadap kemungkinan struktur menjadi hancur saat dibebani. Misalnya suatu balok saat diuji akan patah pada beban 200 kg, maka penggunaan selanjutnya untuk jenis balok sama
balok yang sama, bahan, pemasangan dan ukurannya, kita hanya membanding balok kurang dari 200 kilogram. Karena kalau 200 kilogram patah. Lalu berapa kurangnya? Nah, semakin jauh mengurangi dari nilai batasnya 200 kilogram, maka pengguna semakin merasa aman. Misalnya kita menggunakan cuma 50, tapi kita merasa aman 4 kali lipatnya itu, karena batasnya 200. Pengguna 100 kilogram memiliki rasa aman 2 kali lipat dari kondisi gagal struktur, sedangkan yang 50 kilogram 4 kali lipat rasa aman. Rasa aman ini kemudian kita sebut sebagai faktor keamanan atau safety factor atau SF ya. Ringkasannya safety factor sama dengan nilai ultimate kemampuan struktur dibagi dengan nilai beban yang bekerja pada struktur yang kita gunakan. Biasanya badan yang berwenang, misalnya PU ya, menetapkan nilai SF-nya nih. Nilai ini bisa dirubah oleh pemiliknya atau perencana berdasarkan kepentingan teknis maupun kondisi lapangan yang khas. Yang selanjutnya adalah nilai izin. Nilai izin berkaitan dengan SF pada bahasan di atas. Berapa nilai aman SF yang diinginkan akan menentukan nilai maksimum layanan yang bisa diterapkan. Ringkasnya, tegangan izin sama dengan tegangan ultimate dari kemampuan struktur dibagi dengan nilai aman SF. Untuk kayu yang sama, tegangan izin akan berbeda bila mutu kayu berbeda serta sifat pembebanannya berbeda pula. 5 macam tegangan izin kayu yang dibedakan menurut gaya yang bekerja dan arah bekerjanya gaya. Dalam hal ini pemakaian struktur kayu, nah, ada tegangan izin lentur seperti ini ya ilustrasinya. Kemudian tegangan izin sejajar serat untuk tekan. Lalu tegangan izin sejajar serat untuk tarik. Lalu tegangan izin tegak lurus serat ini untuk ya tekan. Dan tegangan izin sejajar serat untuk geser. Ini beberapa percobaan bisa dilihat di link ini, tapi saya tidak buka dulu ya. Lalu bagaimana kita mendapatkan angka-angka tadi? Ya tentu saja harus diuji di laboratorium. Nilai-nilai kekuatan kayu biasanya tersaji angka-angka dalam daftar. Kita hanya memakainya langsung, namun kadangkala kita menemukan kondisi yang tidak terlingkupi dalam tabel tersebut. Misalnya saja suatu saat kayu yang tersedia di lapangan adalah jenis kayu baru yang tersedia di alam atau ramai dibudidayakan masyarakat sebagai alternatif dari langkanya atau susahnya jenis yang lama yang sebelumnya dipakai. Maka kita sendiri semestinya dengan bantuan laboratorium bisa menentukan nilai kekuatan kayu yang dipilih itu ya. Atau kondisi lain misalnya pendataan terhadap kayu ulin dilakukan saat kayu itu tersedia banyak dan permintaan kayu normal. Kondisi ini menyebabkan bisa diproduksi secara normal. Di antaranya kayu yang dipakai adalah dari batang yang cukup umur, mengambil bagian dari yang memiliki sifat struktural bagus, menghindari cacat. Suatu saat ketika keadaan tidak normal, maka kayu dipotong ketika masih muda misalnya. Pabrik kayu ingin maksimal memotong kayu sehingga bagian kulit pun masuk dan lain-lain. Maksudnya ini bagian kulit kan melemahkan, maka kekuatannya pun akan berkurang. Karena itu koreksi atas nilai-nilai yang telah terdaftar harusnya bisa dilakukan nih kalau kita ragu-ragu. Berikut akan kita pelajari beberapa konsep dasar pengujian atas kekuatan kayu yang dilakukan di laboratorium.
pengujian kuat tarik kayu ini contohnya. Nah, kita harus sediakan sampel seperti ini dan nanti yang diharapkan patah adalah di sini. Harus seperti ini, ini ditentukan sudah. Kita nggak bisa mengambil contoh yang lain. Ukurannya, bentuknya, dan seterusnya. Untuk pengujian tarik tegak lurus akserat dipotong membentuk profil sebagai berikut. Nah, ini ya. Ya, nanti patahnya di sini berapa kekuatannya pada saat patah. Ini masih benda tarik ya. Ini apa tadi? Tarik tegak lurus arah serat. Tarik ke sini, ini tarik ke sana, terus di tengah. Kecepatan pembebanan harus memenuhi ketentuan kecepatan gerakan sebagai berikut. Uji tarik adalah 20 MPa per menit. Uji tarik tegak lurus serat adalah 0,1 MPa per menit. Beda jauh ya. Kuat tarik dari benda uji dihitung dengan rumus seperti ini. Ft sama dengan P per BH kali MPH. Dalam satuan MPH. Nah, dan seterusnya. Adapun ini pengujian di laboratorium. Ini benda ujinya ya. Ini menamai, ini memasang, jepit bagian atas. eh ini mengukur, memasang alat ukur ya. Nanti dia akan memanjang berapa sampai kemudian dia putus. Lalu mulai membaca terus menarik sampai dia putus. Ini putus nih. Nah, kondisi putusnya seperti ini. Ini alat pembacanya. Selanjutnya pengujian tekan. eh, Jenis bukan jenis ya, ukuran kayu ditetapkan seperti ini, dia harus berukuran 50 kali 50 kali 200. Terus ditekan nanti nilainya ya P ini gaya tekannya dibagi dengan luas penampangnya B kali H. Itu dapat tegangan tekan sejajar arah serat. Nah, kemudian kuat tekan tegak lurus serat. Ini yang biasanya menyebutkan pendudukan. Ukurannya tertentu, kemudian arahnya juga tertentu. Dia dirumuskan sebagai ini, P per BH. Lalu, nah ini beberapa kerusakan yang diakibatkan yang ini dicatat atau digambar bentuk kerusakannya seperti apa. Nah ini beberapa macam eh, kayu ya di laboratorium. Kalau kuat geser bentuk sampelnya seperti ini. Ini adalah komposit. Dia kerja itu sama kayu dan baja.
ini dapatkan gaya lentur sudah. Nah, uraiannya demikian dulu. Kemudian eh, setelah ini kita akan sambung dengan perhitungan di laboratorium. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.